Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika N Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau fokus ngebahas tentang soal TBK HOTS yang soal ini tuh sering muncul, teman-teman. Nah, di sini khusus tentang COVID-19, vaksinasi dan lainnya itu tentang pengamalan Pancasila. Butir-butir Pancasilanya itu ada di soal ini. Jadi, kalau teman-teman penasaran, tonton videonya sampai habis. Tapi ya, sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku itu tambah semangat loh buat video. Dan iya, jangan lupa juga untuk kalian follow Instagram aku di @kartikagh. Nah, kenapa kalian wajib follow? Karena biasanya aku selalu aktif nih, baik itu di postingan ataupun itu di story gitu. Jadi jangan lupa di follow ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan langsung aja masuk ke soal yang pertama. Rani dan Dito akan melaksanakan pesta pernikahan besar-besaran. Padahal dengan kondisi Indonesia saat ini yaitu pandemi COVID-19 dan pemerintah sedang memberikan aturan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Pak RT sudah memperingatkan mereka untuk membatalkan acara pesta tersebut dan mematuhi peraturan pemerintah. Akan tetapi Rani bersikeras tidak ingin membatalkan. Sikap Rani merupakan pelanggaran pengamalan sila ke A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-4, D. Sila ke-3, E. Sila ke-5. Nah, buat teman-teman nih hati-hati ya untuk option jawaban. Ini akan ada random diacak gitu ya. C itu sila ke-3, udah pasti sila ke-3 itu enggak juga gitu. Bisa jadi C ini sila ke-4 gitu. Jadi teman-teman wajib hati-hati ya. Oke, kita akan bahas soal nomor 1 ini. Nah, jawaban yang paling tepat pada soal nomor 1 ini adalah sila ke-4. Nah, kenapa sila ke-4 Kak jadi jawaban yang paling tepat? Karena teman-teman di sila ke-4 itu ada poin atau butir Pancasila yang menjelaskan kita untuk menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, hasil musyawarahnya itu apa? Nah, setelah pemerintah memusyawarahkan ini semua tentang pandemi COVID, gimana sih caranya supaya pandemi COVID ini berakhir? Akhirnya ada hasil dari musyawarahnya itu, yaitu pemerintah memberlakukan ini tadi PPKM, teman-teman. Nah, kalau kita mengikuti pengamalan Pancasila itu artinya kita harus kan mematuhi peraturan pemerintah ini dengan mengikuti PPKM. Nah, sikap si Rani karena dia bersikeras tidak ingin membatalkan acaranya itu tadi, nah itu termasuk dalam pelanggaran sila ke-4. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Hingga saat ini, pandemi COVID-19 nampak masih menghantui di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Salah satu cara untuk menghambat laju penularan COVID-19 ini adalah dengan melakukan vaksinasi. Namun di tengah-tengah upaya percepatan vaksin COVID-19, justru banyak muncul kabar tak sedap yang beredar, bahwa di dalam vaksin COVID-19 terdapat microchip. Hal ini cukup meresahkan masyarakat, termasuk Doni yang ketakutan untuk divaksin. Dan sahabatnya Tari yang saat itu juga bertugas sebagai vaksinator menjelaskan kepada Doni bahwa berita tersebut tidaklah benar. Justru dengan segera divaksin dapat menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Sikap dan pola pikir Tari di atas sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita akan langsung bahas saja soal nomor 2 ini. Jawaban yang paling tepat itu ada pada sila Persatuan Indonesia atau sila ke-3. Nah, kenapa Persatuan Indonesia, Kak? Karena teman-teman di Persatuan Indonesia atau sila ke-3 itu ada butir-butir Pancasila yang menjelaskan tentang mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Nah, keselamatan bangsa dan negara ini termasuk kalau seandainya pandemi COVID-19 ini berakhir, itu artinya kita ikut ini sesuai dengan pengamalan Pancasila karena kita sudah menempatkan persatuan untuk keselamatan bangsa dengan pandemi COVID yang berakhir. Nah, sikap dan pola pikir si Tari ini dengan dia berpikir segera divaksin itu dapat menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity, itu artinya persatuan ya. Jadi dengan sama-sama kita semua divaksin, maka pandemi COVID ini akan berakhir gitu. Maka sikap dan pola pikir si Tari ini sesuai dengan pengamalan sila ke-3 atau Persatuan Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat ada pada option C.
Nah, sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman pejuang CPNS, aku mau rekomendasikan buku SKD CPNS. Jadi ini adalah Sukses Tes CPNS Update sesuai FR. Kenapa? Karena beberapa soalnya kami ambil dari FR tahun lalu yang asli gitu. Jadi teman-teman tuh wajib banget punya buku ini, karena selain kalian dapat buku fisik, kalian dapat gratis mentoring gitu. Jadi kayak worth it banget lah, dengan harga yang 159.000 kalian udah dapat mentoring juga. Sementara kalau kalian ikut bimbel itu bisa 300 plus dan itu hanya durasi 1 bulan. Kemudian buku kedua yang udah aku terbitkan bareng Muhammad Arif, ini adalah buku SKB Kesehatan Umum. Nah, buat teman-teman yang masih dalam rumpun kesehatan, mau itu dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lainnya, asal masih dalam satu rumpun kesehatan, kalian butuh buku ini. Kenapa? Karena saat SKB nanti bukan hanya soal sesuai bidang, tetapi ada soal SKB Kesehatan Umum sebagai penyumbang 30%-nya gitu. Jadi teman-teman harus maksimalkan untuk yang masih dalam rumpun kesehatan, wajib punya buku ini. Kemudian, ini yang paling aku excited banget. Nah, untuk teman-teman yang perawat, tahun ini insya Allah aku udah berusaha untuk membantu kalian dengan persiapan 100%, karena saat di SKB nantinya akan ada 30% soal kesehatan umum dan 70% soal SKB perawat. Jadi untuk teman-teman perawat, ini persiapannya insya Allah bisa 100%. Jadi saat nanti nilai SKB bisa menunjang karena bobotnya yang tinggi. Ingat teman-teman, bobot untuk SKB itu 60%. Jadi harus dimaksimalkan ya. Nah, buat teman-teman yang nggak cukup rasanya kalau belajar hanya dengan buku fisik, Kak, aku butuh juga tryout online, karena kan nanti kita ujiannya juga online. Jadi aku mau belajar untuk memanajemen waktu. Tenang aja, aku ada rekomendasinya. Nah, ya aku mau rekomendasiin website online jadi cpns.com. Nah, kalau kalian belum daftar akun, kalian tinggal daftar aja. Dan kalau kalian udah login, kalian tinggal klik aja menu di sebelah kiri atas. Kemudian kalian klik pembelian paket soal. Dan ini tuh ada SKD, SKB, dan P3K. Jadi udah lengkap banget, kalian tinggal pilih aja sesuai formasi kalian. Nah, aku akan kasih contoh gimana sih kalau misalnya kalian mau order yang SKD. Kalian klik aja SKD dan tampilannya akan jadi seperti ini. Kalian klik formasi SKD CPNS. Nah, ini dia harga normalnya 126.000, tapi tenang aja teman-teman, bisa pakai kode referral aku Kartika supaya kalian dapat potongan harga. Kalian klik aja di kode referral ini Kartika dengan huruf besar semua tanpa spasi, kalian klik gunakan kode. Nah, kode referralnya valid, kita cek. Nah, harganya sudah berkurang dari 126.000 jadi 99.000. Jadi murah banget ya. 99.000 kalian udah bisa latihan tryout CAT. Klik aja pembelian dan ikuti instruksi pembayaran. Nah, itu teman-teman paket komplit yang bisa aku rekomendasikan untuk persiapan CPNS 2021. Semoga teman-teman bisa memaksimalkannya dan insya Allah bisa lolos CPNS tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pada hari Senin yang lalu, Robi mendengar pengumuman bahwa sudah tersedia vaksin di puskesmas dan hari ini akan dilaksanakan vaksinasi. Mengingat akan banyaknya orang antri untuk melakukan vaksinasi, Robi segera berangkat ke puskesmas dengan menyiapkan berkas KTP serta menggunakan masker untuk melindungi dirinya dari penularan COVID-19. Sesampai di lokasi, Robi langsung mencuci tangan dan menjaga jarak. Sikap Robi merupakan cerminan pengamalan sila ke A, sila ke-1, B, sila ke-2, C, sila ke-4, D, sila ke-3, E, sila ke-5. Oke, kita akan langsung bahas aja. Jawaban yang paling tepat pada soal nomor 3 ini adalah sila kedua. Nah, kenapa sila kedua Kak jadi jawaban yang paling tepat? Itu kan isinya tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu dia teman-teman. Dengan si Robi ini tadi menggunakan masker, kemudian langsung mencuci tangan dan menjaga jarak, itu artinya si Robi sudah melaksanakan protokol kesehatan atau prokes gitu kan. Nah, tujuannya apa sih Robi melakukan itu? Tujuannya ya untuk melindungi diri dia sendiri gitu. Dia mau melindungi dirinya sendiri supaya tidak tertular COVID, dan dia melindungi orang lain juga supaya tidak tertular gitu. Nah, itu berkaitan sama nilai kemanusiaan. Itu sebabnya soal nomor 3 ini jawaban yang paling tepat ada pada option B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda Indonesia sudah sampai pada tahap meresahkan karena mengganggu kegiatan normal dan ekonomi masyarakat. Pak RT dan warga desa Mekarsari melakukan doa bersama dan berserah diri kepadanya untuk keselamatan agar virus ini segera berakhir dari dunia. Tindakan yang dilakukan oleh Pak RT dan warga merupakan penerapan sila Pancasila terkait sila ke A, sila ke-1, B, sila ke-2, C, sila ke-3, D, sila ke-4, E, sila ke-5.
Oke teman-teman, kita akan langsung bahas. Ini udah ketahuan ya kalau udah kaitannya dengan doa, terus ya pokok sama Tuhan Yang Maha Esa, kita udah jelas nih jawaban yang paling tepat ada pada option A. Jadi di sila ke-1. Jadi buat teman-teman yang maksudnya kayak udah tentang ketuhanan Yang Maha Esa gitu, itu udah jelas sila ke-1 jawabannya gitu. Oke teman-teman, kayaknya itu dulu yang bisa aku share kali ini soal-soal TWK HUTS untuk SKD CPNS 2021. Ya semoga ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa tahu nih gambaran soal untuk TWK kayak gimana sih. Oke, kalau kalian suka sama channel aku, ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like videonya kalau kalian suka dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.